Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, pertama kalinya dalam sejarah Indonesia memegang presidensi G20 pada tahun 2022 setelah G20 terbentuk sejak tahun 1999. Indonesia telah menjadi anggota sejak awal G20 dan menjadi satu-satunya negara dari ASEAN yang tergabung untuk mewakili kelompok negara berkembang dan kawasan Asia Tenggara. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Andi Fefta Wijaya pun mengapresiasi Indonesia sebagai presidensi G20. Ya, jadi untuk posisi presidensi ini untuk G30 itu memang bergilir ya, biasanya ketika menjadi tuan rumah, dan itu biasanya per tahun bergantian untuk menjadi presidensi itu. Nah, ketika menjadi presidensi itu berarti kita menjadi tuan rumah dan kita mengusung agenda-agenda dan tema-tema apa aja yang penting kita tentukan di dalam pembicaraan itu. Nah, saat inilah makanya Indonesia punya peran strategis ketika Presiden Jokowi ini menjadi presidensi untuk G20 ini, dan juga apalagi dalam kasus yang saat ini melibatkan perang antara Rusia Ukraina, ini juga menjadikan posisinya juga cukup penting untuk membantu menyelesaikan masalah. Presidensi itu kan di antara 20 negara-negara itu kan memang biasanya bergiliran gitu ya. Persyaratan utama ya kesediaan untuk menjadi tuan rumah, karena ketika menjadi tuan rumah itu kan biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit gitu ya, karena harus siap dengan sarana prasarana, dana dan lain-lain untuk menyelenggarakan kehadiran daripada 20 kepala negara itu. Jadi intinya memang itu dilakukan biasanya bergantian dari keanggotaan itu, dan siapa yang paling siap ya untuk melakukan itu. Nah, kebetulan Pak Jokowi sebagai presiden di era sekarang mengambil posisi bahwa mereka siap untuk menjadi tuan rumah gitu ya. Ya, seperti itulah. Ya, jadi untuk krisis pangan dan energi ya, memang itu harus ada komitmen ya dari seluruh negara bagaimana mengatasi krisis pangan dan energi ini. Ya, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia, tentunya kita harus menyelesaikan juga problem yang ada di dalam negeri kita, terutama krisis pangan dan krisis energi. Nah, sehingga nanti kalau kita punya model yang efektif atau bagus dalam menangani kebijakan energi dan kebijakan pangan, itu bisa dijadikan sebagai prototipe ya, atau sebagai model bagaimana penanggulangan itu di negara-negara lain, dan itu dikomparatifkan dan dijadikan program unggulan untuk negara-negara lain. Jadi intinya ya kita harus juga menunjukkan kelebihan kita dalam mengatasi krisis pangan dan Pemirsa, selaras dengan perkembangan revolusi industri yang sudah semakin digital, perawatan gigi dan mulut pun kini banyak yang sudah mengikuti perkembangan. Dr. Rani Rahmawati dalam seminar menyampaikan bahwa kedokteran digital juga turut melek digital dengan menggunakan alat-alat yang semakin canggih untuk perawatan gigi dan mulut. Sehingga menurut Dr. Rani, perawatan gigi sekarang sudah tidak konvensional seperti dahulu. Baik, acara Brawijaya Scientific Meeting in Dentistry ini merupakan acara tahunan seminar internasional yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya. Kebetulan tahun ini kita merayakan Dies Natalis ke-14, dan acara ini mengundang
speaker dari dalam negeri maupun dari luar. Oke, untuk target audiens sendiri karena ini adalah seminar khusus untuk kedokteran gigi, jadi target kita adalah dokter gigi di Indonesia maupun di luar negeri maupun mahasiswa kedokteran gigi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kita memang membicarakan tentang aplikasi, perawatan dan kemajuan teknologi di bidang kedokteran gigi. Ya, untuk tahun ini kita mengambil tema adalah Current Trends in Dentistry 4.0 karena sekarang teknologinya sudah semakin digital dan kita sudah istilahnya menggunakan alat-alat digital untuk perawatan gigi dan mulut, jadi tidak konvensional seperti dulu. Maka untuk topik kita, pembicara maupun judul ya untuk tiap pemateri membicarakan tentang bagaimana sih sekarang teknologi yang baru untuk perawatan gigi dan mulut. Untuk materi-materi yang disampaikan memang mengangkat topik-topik atau alat-alat atau bahan yang kekinian ya gitu. Jadi kalau dulu dilakukan konvensional, sekarang lebih ke arah digital gitu. Terus untuk bahan-bahan juga lebih baru, lebih update gitu. Itu jadi kita juga didukung banyak sponsor yang menyponsori untuk alat-alat digital maupun bahan yang update. Mahasiswa vokasi dinilai tidak kompeten dalam bidang soft skill. Hal ini diungkapkan oleh dosen Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, Rahmat Andri Tomoko. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, pengguna tenaga kerja memiliki keluhan terhadap lulusan vokasi terkait soft skill mereka yang dipandang lemah dan kurang dari sisi inisiatif, komunikasi, teamwork, leadership, dan daya tahan di bawah tekanan kerja. Gitu. Nah, dalam topik hari ini saya agak condong ke soft skill sebenarnya. Karena begini, hemat saya ya sebagai mungkin pelaku begitu ya, atau istilahnya ya pelaku di dunia di pendidikan vokasi, jadi mahasiswa iya, jadi pengajar iya kan begitu. Kalau ngomong hard skill sudah nggak usah ditanyakan lah gitu ya istilahnya, kasarannya seperti itu. Pendidikan vokasi memang di situ core-nya adalah di hard skill. Nah, tapi saya coba memberikan gambaran sebenarnya ada juga kelemahannya gitu loh. Dan kelemahannya itu sebenarnya yang kita bahas di pembicara 1, 2, 3 bapak-bapak yang sebelumnya menekankan semuanya ke soft skill. Memang ada apa dengan soft skill di teman-teman atau di pola pendidikan vokasi begitu. Ya, intinya kalau di sini hard skill adalah kemampuan-kemampuan teknis ya. Kalau memang orang desain grafis ya dia benar-benar expert di bidang designing gitu ya. Misalkan atau IT ya dia jago di pemrograman dan lain-lain. Nah, soft skill di sini lebih ke EQ, komunikasi, kerjasama, memecah masalah dan lain-lain gitu kan. Dan arahnya tadi sebenarnya semuanya mengerucutnya adalah ke soft skill gitu loh. Ternyata nggak cukup hanya dengan hard skill. Soft skillnya itu penting gitu ya. Nah, sehingga saya juga ngambil beberapa mencuplik ya dasar apa yang saya sampaikan hari ini adalah apa juga yang dikatakan oleh Pak Wikan ya Dirjen Vokasi sebelumnya, bahwasanya ada beberapa keluhan pengguna tenaga kerja terhadap lulusan vokasi, dan ini fakta, bukan hal yang apa ya, bukan rekayasa tapi fakta ya kan. Semuanya unggul lah dalam hard skill, tidak ada komplain tentang hard skill dari mahasiswa vokasi. Tapi ternyata komplainnya ada di soft skill ya. Salah satunya adalah misalkan yang paling dominan misalkan ya, kurang dapat berkomunikasi gitu ya. Tidak bisa menulis dengan baik, tidak bisa melobi, tidak bisa apa ya, hubungan interpersonal dengan orang lain itu sangat lemah ya kan. Kurang tahan terhadap tekanan dalam dunia kerja, kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim. Itu saya rasakan sendiri memang begitu ya. Kalau saya nggak bisa nyalahkan gitu ya, karena desain dari kurikulum di pendidikan vokasi, khususnya misalnya di politeknik atau di vokasi, fakultas vokasi,
porsi kuliahnya besar, ya ibaratnya begini, mahasiswa vokasi itu datang jam 7, pulang paling cepat jam 3 sore, begitu, bisa sampai jam 5. Dan waktunya habis di kampus, di bengkel, di laboratorium, ya kan. Sehingga kalau ditanya kapan saya harus ketemu orang, ya, berbaur dengan orang lain, dengan teman-teman dari kampus lain, ya kan, itu juga pertanyaannya adalah waktunya kapan, begitu. Mungkin malam hari gitu ya, hanya ada waktu di malam hari, ya, karena memang titik poinnya paling besar memang di hard skill, begitu ya. Jadi ibaratnya begini, mahasiswa masuk vokasi yang awalnya dia itu nggak bisa apa-apa, pasti bisa jadi apa-apa gitu kan, itu pasti. Tapi masalahnya apakah itu cukup begitu dengan hard skill itu. Nah. Pemirsa, 4,1% penduduk Indonesia mengalami periodontitis, yakni infeksi gusi serius yang merusak gigi, jaringan lunak, dan tulang penyangga gigi. Namun penanganannya hanya 10%, selebihnya pasien merelakan giginya tanggal. Implan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi gigi berlubang. Namun bagi penderita periodontitis, implan harus dilakukan dengan hati-hati karena akan semakin memperparah kondisi gigi. Dibutuhkan alat pemantau osseointegrasi pada pemasangan implan. Hal ini disampaikan dalam The 5th Brawijaya Scientific Meeting in Dentistry. Nah, jika trauma oklusi tidak dilakukan perawatan, akan kemudian menyebabkan gigi goyang, lepas lagi. Jadi lepas itu bisa karena periodontitis, bisa karena dari TFO-nya, trauma from occlusion-nya. Ya, oleh karena itu orang berpikir harus menggunakan gigi palsu untuk menjaga lengkung rahang, menjaga fungsi dari gigi juga. Nah, orang berpikir ke arah gigi palsu, ya. Nah, gigi palsu ini macam-macam. Ada yang dari ada yang bersifat lepasan, ya. Bahannya macam-macam. Ada yang lentur, ada yang dari frame logam, ada yang macam-macam. Saya kira saya tidak membahas itu karena itu ranahnya bukan perio, ya. Kemudian di situ terjadi ketidaknyamanan, bahkan terjadi kondisi yang fatal. Mungkin tertelan, ya, ini kebangetan nih. Mungkin dia tidur malam, terus nggak dilepas, akhirnya terjadi kejadian seperti ini. Atau dia guyon sama temennya sehingga tertawa terlalu keras, ketelan juga. Nah, ini fatal sekali. Oleh karena itu, karena tidak nyaman, sering nyelip sisa makanan dan lain-lain, orang berpikir bagaimana menggunakan gigi palsu itu yang cekat. Nah, gigi palsu yang cekat kita sebutnya fix, ya. Nah, itu pada zaman dulu menggunakan gigi sebelah-sebelahnya sebagai abutment, ya. Bisa berupa Maryland yang di sebelah kiri itu Maryland namanya, di mana bagian yang dipreparasi sedikit, ya, atau dilakukan bridge untuk mencapai kekuatan kunyah yang lebih baik. Nah, ini fixed prosthesis. Tetapi kondisi ini selalu mengorbankan gigi tetangga, bukan tetangga rumah, tetapi sebelah gigi sebelahnya. Ya, kita nggak mungkin mengorbankan gigi dari tetangga sebelah rumah. Ya, jadi di sini kita terpaksa memberikan suatu defek atau cacat pada gigi yang di samping-sampingnya. Pada gigi yang sudah lubang besar atau bermasalah, mungkin tidak masalah untuk dilakukan seperti ini, sekalian melindungi, ya. Tetapi pada kondisi gigi yang di sebelah-sebelahnya itu bagus, nah ini kan sayang sekali. Oleh karena itu orang berpikir hal yang lain, nah maka implan mungkin jawabannya. Nah, implan ini fungsinya adalah menggantikan akar dari gigi sebelum dia diberikan protesa.
implan ditanam ke tulang. Kalau zaman dulu, saya ingat sekali waktu saya masih kuliah, zaman-zaman tahun 85-an lah. Implan itu masih belum berupa skru, masih berupa plat. Nah, tapi sekarang dengan kemajuan zaman, implan sudah berupa suatu yang skru, kemudian sudah ada hidroksiapatitnya untuk osteogenesis tulang biar lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Nah, implan ini sekarang banyak diminati, kendalanya tetapi ya tetap mahal, dan yang paling sering bukan soal biaya, tetapi soal takut. Pasien itu takut untuk dilakukan operasi. Pemirsa, dental impression atau cetakan gigi merupakan bahan yang dibuat untuk membuat replika jaringan lunak pada rongga mulut. Kecanggihan teknologi kedokteran gigi melahirkan metode dental impression secara digital yang lebih mempermudah dokter untuk mendapatkan data kondisi rongga mulut. Jadi pengembangan untuk meminimalkan sebetulnya resiko-resiko yang mungkin terjadi dari kegagalan cetakan-cetakan tadi. Ya, salah satunya adalah menggunakan intraoral scanner. Jadi kita tidak lagi mencetak mulut pasien dengan bahan cetak, tetapi kita cukup melakukan scanning, ya, scanning dalam mulut pasien sehingga nanti gigi pasien itu bisa tereproduksi secara digital. Nah, di sini untuk intraoral scanner teknologi dia biasanya merecord ya secara presisi geometri dari 3 dimensi dari satu objek, ya, dan itu akan menghasilkan satu hasil, yaitu dalam bentuk file yang kita sering sebut filenya adalah STL, ya, atau itu adalah singkatan dari Standard Tessellation Language, ya. Nah, apa itu STL file? Ini bentuknya seperti ini, dok. Jadi saat kita melakukan scanning itu akan ada bentuk geometri seperti ini, harus secara technically-nya, ya. Jadi dia mengambil objek gigi ini dari berbagai posisi, kemudian dikalkulasikan menjadi satu objek digital, menjadi satu geometri digital 3 dimensi. Nah, kalau kita lihat di tipnya itu ada kepala tip dari intraoral scanner itu ada sensor dan proyektor. Ya, di mana saat kita mendekatkan ke gigi itu sensor dan proyektor ini memantulkan cahaya dan itu akan diterima kembali dan akan diproses dari hardware-nya di sini, ya. Kemudian menghasilkan satu gambar 3 dimensi. Pertambahan penduduk yang semakin tinggi dan kebutuhan pangan yang meningkat tajam membuat sektor pertanian membutuhkan dukungan teknologi yang memadai dalam mendorong ketersediaan pangan masyarakat. Menurut Rini Yulianingsih, PhD, dosen FTPUB, teknologi pertanian menjadi salah satu jawaban dalam menangani krisis pangan. Tema tahun ini adalah Program for Advanced Research in Agri-Industrial Technology. Jadi ini kami pilih karena semakin hari kan kita pertambahan penduduk semakin banyak, kemudian kebutuhan pangan juga meningkatnya tajam gitu ya. Kalau misalnya tidak diikuti dengan teknologi yang memadai, itu kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan itu. Jadi temanya tentang teknologi di agroindustri, karena teknologi ini kan salah satu jawaban ya untuk menangani krisis pangan. Jadi bagaimana apalagi kondisi sekarang kan kadang-kadang banyak pemuda desa yang tidak mau bekerja di bidang pertanian gitu kan. Dengan adanya teknologi ini bisa ditangani. Jadi dengan teknologi ini
produksi itu bisa lebih efisien, lebih presisi, dari segi biaya juga lebih ekonomis. Di konferensi ini kita ada 11 topik, jadi ada yang berkaitan dengan teknik pertaniannya, ada yang di bidang teknologi industrinya, ada yang sampai di itu manajemennya juga. Jadi banyak topik-topik yang kita wadahi di sini ya dalam rangka untuk bersama-sama menangani ini. Ya walaupun fokusnya sekarang teknologi tapi Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.